kita lanjutkan materi kita mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada perkalian dan pembagian bilangan bulat ini yang akan kita pelajari antara lain adalah bagaimana perkalian bilangan bulat itu sendiri, sifat-sifat perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, dan sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, bilangan positif dengan bilangan negatif, dan kebalikannya bilangan negatif dengan bilangan positif. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Berarti kalau A kali B sama saja dengan B tambah B tambah B tambah B sebanyak A kali. Jadi kalau misalnya 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 3 kali. Secara umum, perkalian dua buah bilangan bulat dapat dirangkum sebagai berikut. Hasil kali dua bilangan bertanda sama, positif kali positif atau negatif kali negatif, maka hasil perkaliannya adalah bilangan positif. Jadi positif A kali positif B sama dengan A kali B. Negatif A kali negatif B sama saja dengan A kali B. Contohnya 7 kali 9 63, negatif 7 kali negatif 9 juga sama dengan 63. Jadi kesimpulannya kalau positif kali positif, positif. Negatif kali negatif, positif. Gitu ya. Kalau kembar nih tandanya maka akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian yang kedua, hasil kali dua bilangan bertanda beda, positif kali negatif atau negatif kali positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya nih, negatif 5 kali 8 sama dengan negatif 40, negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6, 3 kali negatif 2 juga sama dengan negatif 6. Jadi kalau misalnya kita buat tabel, positif kali positif, positif, positif kali negatif, negatif, negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif, positif, 0 kali positif, 0, 0 kali negatif, 0. Adapun sifat-sifat perkalian bilangan bulat antara lain yang pertama, bahwa perkalian antar bilangan bulat itu bersifat tertutup. Artinya, perkalian bilangan bulat itu akan menghasilkan bilangan bulat juga. Di negatif 8 kali 6 sama dengan negatif 48. Negatif 8 itu bilangan bulat, 6 itu bilangan bulat, negatif 48 pun juga bilangan bulat. Kemudian yang kedua, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya itu sama dengan 0. Jadi semua bilangan bulat jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Kemudian yang terakhir, bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Kenapa? Karena semua bilangan bulat jika dikalikan dengan 1 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sifat berikutnya adalah perkalian dua bilangan bulat itu bersifat komutatif atau pertukaran. Artinya perkalian dua buah bilangan bulat jika dibolak-balik itu nilainya sama. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Negatif 12 kali 5 sama dengan 5 kali negatif 12, hasilnya negatif 60. Seperti itu ya. Jadi kalau komutatif itu artinya dibolak-balik perkaliannya hasilnya sama. Kemudian perkalian tiga buah bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali B kali C di dalam kurung. Kemudian perkalian bilangan bulat bersifat distributif. Pembagian bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam matematika pembagian itu dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan tersebut terhadap bilangan yang tetap sehingga sampai habis, sampai 0 ya. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak dapat dituliskan sebagai 20 dibagi 5 sama dengan 4. Seperti itu ya.
Secara umum, pembagian bilangan bulat dapat dikelompokkan sebagai berikut. Suatu bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya adalah positif. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, sama dengan positif. Jadi hampir sama dengan perkalian tadi. Positif bagi positif, positif. Negatif bagi negatif, positif. Jadi kalau sesama positif akan menghasilkan positif, sesama negatif akan menghasilkan positif juga. Nah, kalau yang kedua, jika suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama, maka hasilnya adalah negatif. Artinya positif bagi negatif, negatif. Negatif bagi positif juga negatif. Nah, suatu bilangan tidak bisa dibagi dengan 0 ya. Tapi kalau 0 dibagi bilangan bulat maka hasilnya akan 0 sendiri. Contoh-contoh pengerjaan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Contoh pertama, negatif 8 kali negatif 12 kali negatif 25. Nah, kerjakan dulu dua yang di depan. Negatif kali negatif hasilnya apa? Positif ya. Nah, kemudian berarti karena hasilnya positif, kemudian dikalikan dengan yang belakang. Positif kali negatif hasilnya apa? Kalau berbeda tadi kan negatif. Nah, jadi negatif 8 kali negatif 12 kali negatif 25 hasilnya negatif 2400. Kemudian di soal yang kedua, negatif 360 dibagi 15 dibagi negatif 6. Nah, kerjakan dua dulu ya depan. Negatif bagi positif, negatif. Kemudian negatif bagi negatif, positif. Jadi yang kedua hasilnya adalah positif. Kemudian yang ketiga, 75 kali 28 dibagi negatif 60. Positif kali positif, positif. Positif bagi negatif adalah negatif. Jadi yang nomor ketiga hasilnya negatif. Kemudian yang terakhir, negatif 216 dibagi negatif 18 kali negatif 15. Berarti kerjakan dulu yang di depan. Negatif bagi negatif, positif. Positif kali negatif adalah negatif. Jadi yang soal yang terakhir hasilnya adalah negatif 180. Contoh soal cerita yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Suhu udara di padang gurun pada pukul 12 adalah 44 derajat Celcius. Setelah pukul 12, suhu udara mulai turun secara bertahap. Pada pukul 21, suhu udara itu menjadi 2 derajat Celcius. Pertanyaan pertama, berapa penurunan rata-rata setiap 3 jam? Terus kemudian, berapa derajat suhu udara pada pukul 18? Nah, langkah yang kamu lakukan pertama kali adalah menentukan dari jam 12 sampai 21 itu berapa jam. Kemudian penurunannya dari 44 ke 2 derajat itu berapa derajat. Nah, kemudian kamu bagi-bagikan penurunannya itu. Katanya setiap 3 jam itu berapa suhunya, seperti itu. Nah, berarti kamu cari dulu selisih suhu berapa, selisih jamnya berapa. Itu cara mengerjakannya. Sekarang kita lanjutkan mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah kenapa sih kok disebut operasi hitung campuran. Kemudian yang kedua, bagaimana aturan pengerjaannya. Dan yang ketiga, bagaimana sifat-sifat dalam operasi hitung campuran tersebut. Pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Apa sih sebenarnya operasi hitung campuran bilangan bulat itu? Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda operasi hitung yang berbeda. Jadi dalam kalimat matematika itu minimal ada 2 operasi hitung yang berbeda. Contoh, 12 kali negatif 3 tambah 7. Negatif 16 tambah negatif 18 bagi 2 kurang 24. 4 tambah 32 tambah negatif 7 kali 5 dikurang negatif 9 kali negatif 16 kurangi 25. Nah, intinya minimal ada 2 operasi hitung yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud operasi hitung campuran bilangan bulat.
Seperti yang kita ketahui bersama waktu kita SD dulu, bahwa aturan operasi hitung campuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi yang dalam kurung. Yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian yang terlebih dahulu. Jadi karena perkalian dan pembagian itu dianggap lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Dan berikutnya barulah kita kerjakan penjumlahan atau pengurangannya. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Artinya kalau misalnya nih ada operasi yang sama, maka dikerjakan dari depan. Jadi kesimpulannya, dalam operasi hitung campuran yang harus kita tekankan itu, kalian harus ingat bahwa perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi kalau mereka perkalian ketemu pengurangan atau pembagian ketemu pengurangan atau penjumlahan, maka yang didahulukan adalah perkalian dan pembagiannya. Nah, adapun contoh soal yang berkaitan dengan operasi hitung campuran antara lain sebagai berikut. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri dan lainnya adalah kalah. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Yang menang memperoleh nilai 3, seri mendapat nilai 1 dan kalah berkurang 2. Tentukan nilai yang diperoleh dari tim tersebut. Berarti dari 17 pertandingan diperoleh 9 kali menang, 3 kali seri, 5 kali kalah. Berarti kalau dituliskan 9 kali 3 tambah 3 kali 1 tambah 5 kali negatif 2. Jadi totalnya adalah 20. Jadi kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari mempelajari materi perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran kali ini? Nah, di sini kalian harus bisa bagaimana caranya, cara mengerjakan perkalian, pembagian maupun operasi hitung campuran pada bilangan bulat tersebut. Nah, dari materi tadi, Ibu harap kalian bisa menerapkan dengan baik ya nanti jika kalian menemukan soal-soal tentang perkalian, pembagian maupun operasi hitung campuran bilangan bulat. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih.